saya Dina Nur dari Stickers Horizon Karawang. Maaf Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Dewi? Benar, ini dengan saya, Ibu Dewi. Tujuan saya datang ke sini untuk memberi pengetahuan, penjelasan tentang pengertian hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, diet hipertensi, contoh makanan diet hipertensi, dan pengaturan menu diet hipertensi. Kira-kira waktu yang diperlukan sekitar 20 menit ya Ibu. Di sini saya menggunakan media brosur dan leaflet ya Ibu. Nanti leafletnya bisa Ibu bawa pulang atau Ibu simpan. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita mulai ya Ibu. Oke. Ini ya Ibu. Pencegahan hipertensi. Pengertian hipertensi adalah kenaikan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg. Hipertensi beresiko tinggi menderita penyakit jantung, ginjal, syaraf, pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Oke, di sini ada tanda dan gejala ya Ibu. Tanda gejala hipertensi itu bisa pusing, mual, mimisan, gelisah, wajah memerah, mudah marah, sesak napas, sukar tidur, mudah lelah, kelemahan otot, kesadaran menurun, rasa berat di tengkuk, telinga berdengung, dan penglihatan kabur. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang diet hipertensi. Diet hipertensi adalah diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah normal. Diet hipertensi bertujuan untuk menurunkan resiko hipertensi lainnya seperti berat badan berlebihan, tinggi kolesterol, dan asam urat dalam darah, membantu menghilangkan nutrisi, garam, mengurangi air dalam jaringan tubuh, dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Syarat-syarat diet: 1. Cukup energi, protein, mineral, vitamin. Yang kedua, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Yang keempat, makanan yang dianjurkan atau boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh makanan diet hipertensi. Apa aja sih makanan yang kita boleh konsumsi dan tidak boleh konsumsi? Di sini makanan yang boleh dikonsumsi itu: 1. Sumber kalori, yang contohnya kayak beras, kentang, tales, mie, tepung-tepungan, dan gula. Yang kedua, sumber protein hewani, daging, ayam, ikan, dan telur. Yang ketiga, sumber protein nabati, tahu dan tempe. Yang keempat, sumber lemak, contohnya santan kelapa. Yang kelima, sayuran yang tidak mengandung gas seperti bayam, kangkung, buncis. Yang keenam, buah-buahan, semua buah kecuali durian dan nangka ya Ibu. Yang ketujuh, bumbu, contohnya pala, kayu, manis, asam, bawang merah atau bawang putih, garam tidak kurang dari 15 gram. Yang ke-8, minuman rendah lemak. Dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu: yang ke-1, makanan banyak yang mengandung garam. Contohnya kayak biskuit, crackers, cake, dendeng, ambon, kornet, ikan asin, telur asin, ikan teri. Yang kedua, makanan yang mengandung kolesterol seperti makanan dari hewani, yaitu ada ginjal, hati, limfa, dan jantung. Yang ketiga, makanan yang mengandung lemak jenuh. Contohnya daging, susu, krim, keju, mentega, minyak kelapa, avokat. Yang keempat, makanan yang banyak menimbulkan gas. Contohnya kol, sawi, lobak. Yang kelima, minuman yang mengandung alkohol ya Ibu. Dan di sini juga ada pengaturan diet hipertensi. Mengatur menu makanan sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi untuk menghindari dan membatasi makanan yang meningkatkan kadar kolesterol darah, tekanan darah, sehingga penderita tidak mengalami stroke dan infark jantung. Manfaat yang paling dirasakan setelah melakukan pengaturan pola makan adalah penurunan bobot badan dan kondisi tubuh yang semakin bugar. Contohnya ada yang pertama, sayuran dan buah 8-10 per hari. Yang kedua, produk sereal dan biji-bijian 7-8 penukar per hari. Yang ketiga, susu rendah lemak 2-3 penukar per hari.
Yang keempat, ikan, unggas, dan daging rendah lemak 0-2 pendukar per hari. Yang kelima, kacang-kacangan 4-5 pendukar per hari. Yang keenam, minyak 2-3 pendukar per hari. Yang ketujuh, pemanis 5 pendukar per hari ya Ibu. Oke. Selanjutnya, kita ke sesi tanya jawab yang bertujuan apakah Ibu dapat memahami dan mengerti tentang diet pencegahan hipertensi yang telah saya terangkan tadi. Kita mulai ya Ibu. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg. Yang kedua, bagaimana tanda dan gejala hipertensi? Tanda dan gejalanya seperti ada pusing, mual, gelisah, juga mimisan, emosional, mudah lelah, sesak napas, kesadaran menurun. Yang ketiga, apa definisi diet hipertensi? Diet bagi penderita hipertensi. Yang keempat, bertujuan untuk apa diet hipertensi? Diet hipertensi bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan faktor resiko hipertensi. Yang kelima, sebutkan syarat-syarat diet hipertensi. Diet hipertensi itu cukup energi, cukup juga proteinnya, mineralnya, vitaminnya. Terus juga bentuk makanannya harus disesuaikan dengan keadaan penyakitnya. Jumlah natrium juga harus disesuaikan berat ringannya hipertensi dan makanan yang dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Yang keenam, apakah ada makanan yang boleh dikonsumsi? Iya, ada. Yang ketujuh, apakah ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi? Iya, ada. Yang kedelapan, sebutkan contoh makanan yang boleh dikonsumsi. Makanan yang boleh dikonsumsi itu yang termasuk sumber kalori, terus juga mengandung protein hewan, protein nabati, sumber lemak, terus sayuran yang tidak menimbulkan gas, terus semua buahan kecuali durian dan nangka, terus minuman yang rendah lemak. Yang kesembilan, sebutkan contoh makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Terus makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu ada makanan yang banyak mengandung garam, makanan yang banyak mengandung kolesterol, terus makanan banyak yang mengandung lemak jenuh, dan makanan yang banyak menimbulkan gas, dan minuman beralkohol. Yang ke-10, supaya apa kita mengatur menu untuk diet hipertensi? Untuk menghindari dan membatasi makanan yang meningkatkan kadar kolesterol darah serta meningkatkan tekanan darah sehingga penderita tidak mengalami stroke atau infark jantung. Alhamdulillah, setelah saya tanya, ternyata Ibu mengerti apa itu pencegahan hipertensi yang telah saya jelaskan tadi ya Ibu. Semoga penjelasan dan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu. Dan saya di sini untuk mengasih leaflet untuk Ibu yang bisa dibaca berulang-ulang. Yang Ibu bisa baca berulang-ulang ini. Terima kasih, demikian penjelasan pencegahan hipertensi dari saya. Apakah Ibu Dewi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.